Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Sunworks, kode ticker SUNW. Ya, saham ini diperdagangkan di bursa Nasdaq ya, US, bukan di Indonesia. Bagi Sobat Investor yang ingin memiliki saham Sunworks bisa mendaftar di platform eToro. Ya, Sunworks ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga matahari, baik untuk residensial, untuk perorangan, juga untuk industri. Nah, saya suka sekali ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan energi bersih seperti ini, karena memang seharusnya energi itu tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Dan saya berharap di Indonesia juga akan semakin banyak ya, ada dan semakin banyak perusahaan-perusahaan penyedia solar panel seperti ini yang cukup besar. Kalau sekarang sudah ada di Indonesia, tapi masih berskala tidak terlalu besar ya, dan juga regulasinya juga masih belum begitu bagus di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika. Ini Sunworks ini menyediakan pembangkit listrik tenaga matahari ya, atau solar panel untuk perumahan, juga untuk bisnis. Ada agrikultural, ada komersial, ada industrial, dan ada public works solar. Kita lihat salah satunya dulu, yaitu agrikultural solar ya. Ini adalah solar panel untuk pertanian ya, karena di Amerika kan pertanian sudah canggih dan sudah memanfaatkan teknologi mesin, jadi mereka juga membutuhkan tenaga listrik dan bisa disediakan oleh Sunworks ini. Satu lagi coba kita lihat dari commercial solar, yaitu untuk wilayah perkantoran dan wilayah komersil bisa disediakan oleh Sunworks. Ini intinya ini adalah perusahaan yang sangat ramah lingkungan dan saya juga suka sekali. Kita lihat sahamnya apakah cukup bagus atau tidak. Kita lihat pergerakan sahamnya ya. Ini tanggal 26 Februari. Dalam satu hari, saham Sunworks ditutup turun ya, sebanyak 1,84%, tidak terlalu banyak. Dalam 5 hari ternyata sudah turun cukup signifikan sampai 13,22%. Ya, ini memang dalam beberapa hari terakhir ini trennya sedang bearish ya, jadi wajar saja kalau di dalam seminggu ini banyak saham-saham yang turun cukup dalam. Sedangkan Sunworks ini sudah turun dari titik tertingginya sebanyak 17%. Lumayan. Sedangkan dalam satu bulan, Sunworks sudah turun sebanyak 22,5%. Dalam 6 bulan ternyata masih naik cukup tinggi ya Sobat Investor, sampai wow, dalam 6 bulan naik 1.731%. Luar biasa Sobat Investor, sampai 17 kali lipat. Ini salah satu saham yang kenaikannya paling besar dalam satu tahun yang pernah saya teliti Sobat Investor. Sedangkan sekarang sendiri sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya, yaitu sudah turun sebanyak 45%, yang artinya ini adalah buying point yang cukup bagus bagi Sobat Investor yang tertarik untuk membeli Sunworks. Ini adalah titik beli yang sangat bagus ya, karena sudah turun sampai 45% dalam 6 bulan saja. Dalam satu tahun juga sepertinya sama ya, 1898, luar biasa kenaikan dalam satu tahun ini. Dan sekarang udah turun cukup tinggi ya, bagus sekali Sobat Investor untuk harga sahamnya. Kita lihat dari histori pendapatannya Sunworks revenue. Ini saya lihat dari situs Macro Trend. Histori pendapatannya tidak begitu bagus ya Sobat Investor, karena ini pendapatannya landai dan cenderung turun. Bahkan di tahun 2020 ini tercatat turun cukup dalam ya. Kita bacakan saja dari kuartal pertama tahun 2020 sebenarnya naik cukup tinggi, yaitu sampai 33%. Sebenarnya ini adalah indikasi dari perubahan yang cukup bagus, karena di kuartal sebelumnya, di kuartal keempat tahun 2019 itu pendapatan Sunworks itu turun sebanyak minus 26,32%, lebih sedikit dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan di kuartal pertama tahun 2020 itu naik cukup tinggi sampai 33,33%, lebih tinggi dari kuartal ke 1 tahun 2019 ya. Sedangkan di kuartal kedua turun sangat dalam pendapatannya sampai minus 47,37%, dan di kuartal ketiga tahun 2020 juga turun lebih dalam lagi Sobat Investor sampai minus 61,11. Ini sebenarnya agak ironis ya, karena di tahun 2020 ini adalah waktu boomingnya saham-saham
perusahaan listrik, dan ternyata meskipun saham mobil listrik itu booming di tahun 2020, tapi ternyata tidak mempunyai efek untuk Sunworks ini karena untuk pendapatannya masih turun cukup dalam sampai minus 61,11%. Mungkin kedepannya kalau mobil listrik sudah diadopsi oleh banyak orang, baru akan terasa efeknya di Sunworks ini. Tapi untuk sekarang masih belum terlihat ada efek yang cukup signifikan dari populernya mobil listrik untuk Sunworks ini. Next, kita lihat dari fundamentalnya. Saya lihat di situs MarketBeat, sobat investor ya. Kita lihat analis ratingnya dulu. Analis rating di situs MarketBeat ini ternyata juga tidak begitu bagus, yaitu dari 180 hari yang lalu atau setengah tahun itu rekomendasinya tetap hold, dan sampai sekarang dari 90 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, dan sampai sekarang hari ini rekomendasinya tetap sama, yaitu hold. Karena tadi juga kita lihat ya, histori pendapatannya kurang bagus, dan wajar saja jika analis ratingnya adalah hold. Next, kita lihat dari fundamentalnya. Ini Sunworks diperdagangkan di bursa Nasdaq ya, dengan employee-nya surprisingly sangat sedikit, hanya 178 orang saja. Untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya sampai 314 juta dolar, employee yang tidak sampai 200 orang ini terhitung sangat sedikit. Artinya sebenarnya Sunworks ini cukup efisien dalam mengelola karyawan. Dan debt to equity rasionya juga ternyata sangat bagus ya, hanya 0,48%, yang artinya hutangnya itu sangat sedikit, karena 1,13 dan quick ratio-nya 1,01, artinya secara hutang itu Sunworks itu sangat bagus ya, kuat, hutangnya sedikit dan kasnya cukup melimpah untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendek dari Sunworks ini. Next, price to earning, dan ya ternyata ini masih belum diketahui ya, price to earning-nya masih belum diketahui karena Sunworks ini masih belum membukukan laba. Ini ya, earning per share-nya masih minus 1,4578, yang artinya Sunworks ini belum membukukan laba dan masih fokus kepada perkembangan perusahaan. Next, sales and book value. Price to sales-nya ternyata sangat murah, sobat investor, hanya 5,25 saja. Dan bagi growth investor ini price to earning yang masih di bawah 10 itu, kalau menurut saya pribadi masih saya kategorikan sebagai price to sales yang sangat murah. Dan price to book value-nya juga hanya 10 ya, untuk perusahaan-perusahaan yang masih sangat berkembang biasanya price to book-nya bisa sampai 15 atau 20, tapi price to book yang ini hanya 10 saja, yang artinya ya tidak murah tapi juga tidak bisa dikatakan terlalu mahal untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Kalau price to book 10 ini kalau di Indonesia pasti sudah tergolong sangat mahal sekali, tapi kalau di saham-saham di luar negeri sangat banyak perusahaan-perusahaan yang price to book-nya itu sampai 10, padahal perusahaannya cukup bagus. Makanya kalau untuk sekarang price to book 10 untuk perusahaan growth stock seperti ini masih saya kategorikan sebagai price to book yang tidak terlalu mahal. Next, profitability. Nah, ini yang menurut saya kurang bagus sobat investor, yaitu net margin-nya itu minusnya sangat dalam sampai minus 33,07%, dan return on equity-nya juga minusnya luar biasa dalam sampai minus 133,44% sobat investor, dan return on asset-nya juga minusnya sangat dalam juga sampai 39,60%. Jadi kesimpulan dari fundamentalnya ini yang menurut saya bagus adalah di poin employee-nya yang hanya 178, sedikit itu bagus, dan di debt-nya yaitu hutangnya yang sedikit, yang artinya cukup kuat untuk bertahan Sunworks ini. Sedangkan price to earning-nya sendiri tidak bisa dihitung karena masih belum membukukan laba, dan price to book cukup bagus dan price to sales juga cukup bagus. Jadi yang positif hanya di bagian price to sales, price to book, dan debt serta di employee saja. Selain itu kayak di price to earning-nya itu kurang bagus karena tidak bisa dihitung, dan di profitability-nya juga sangat, menurut saya sangat tidak bagus ya, karena net margin-nya minusnya sangat dalam dan return on equity-nya juga minusnya sangat dalam sekali. Next, kita lihat dari situs Nasdaq. Kita lihat dari analis research-nya sendiri, Sunworks ini dikategorikan sebagai hold ya, jadi sama ya, analis research di MarketBeat dengan di Nasdaq itu sama. Dan secara summary, Sunworks ini dia belum membagi dividen, PE-nya juga masih minus,
market kapitalnya 219 juta dolar. Kalau menurut saya, market kapital yang masih di bawah 1 miliar dolar itu masih dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil dan volatilitasnya sangat tinggi. Jadi, bagi sobat investor yang ingin membeli saham Sunworks, harap mempertimbangkan faktor volatilitas ini karena bisa naik sangat signifikan dan juga bisa turun sangat dalam sekali. Sunworks belum membagikan dividen ya, ini masih kosong dividennya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya pribadi, Sunworks ini pada dasarnya secara bisnis itu adalah bisnis yang sangat bagus, sangat ramah bagi lingkungan, dan saya secara pribadi suka jenis bisnis seperti ini. Kalau secara pribadi, tapi sebagai investor, saya juga mempertimbangkan unsur potensial menghasilkan laba ya. Jadi bukan hanya karena kita suka dengan model bisnisnya, lalu kita langsung tanam sahamnya, belum tentu. Karena kita lihat juga apakah perusahaannya itu profit atau tidak. Dan ternyata kalau kita lihat perusahaan Sunworks ini untuk secara fundamental itu masih kurang ya sobat investor. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya suka dengan perusahaan Sunworks secara model bisnisnya yang sangat ramah lingkungan, tapi untuk sahamnya saya belum akan membeli karena baik secara value investor ataupun growth investor itu saham Sunworks ini kurang bagus untuk dimiliki ya. Itu pendapat saya pribadi. Kalau pendapat sobat investor gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kedepannya selalu mendapatkan update terbaru dari Selam Invest. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.